ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, suatu kebahagiaan dan kesenangan untuk saya, anak pribadi, bisa kembali berjumpa dengan ikhwah dan akhwat di salah satu majelis ta'lim di tempat ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla Al-Mannan Al-Karim agar menjadikan apa yang terlisankan dari kalimat-kalimat ini adalah kebaikan, berkah, bermanfaat, dan menjadi hal yang mewariskan tingginya keimanan dan juga berkualitasnya amal saleh. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kita dengar dari ilmu ini semoga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan bagi yang telah Allah Ta'ala tutup kesempatan di salah satu pintu, maka ada pintu lainnya. Jika kedua pintu telah tertutup, maka masih ada cara lain untuk mendedikasikan amalan lillahi ta'ala untuk orang-orang yang telah atau paling berjasa dalam hidup kita setelah Rasulullah SAW dan para ulama dalam memberikan ilmu mereka kepada umat. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika ibunya Iyas bin Muawiyah rahimahullah, ibunya meninggal, maka menangislah Iyas bin Muawiyah, dan ada yang berkata padanya, ma yubkik, apa yang telah membuatmu menangis wahai Iyas? Maka kata dia, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ghulliqa ahaduhuma. Tadinya saya itu punya dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadirkan hati Anda di kajian ini. Hadirkan hati Anda di kajian ini. Kedatipun misal di antara kita ada yang telah hilang salah satu dari pintu surganya, atau keduanya bahkan. Tapi hadirkan hati di majelis ini. Karena hakikatnya amal saleh selama nafas masih bisa mengalir di hidung kita dan jiwa masih dikandung raga, maka masih ada cara insyaallah untuk berbakti. Namun sebelum keduanya tiada,
maka dengarkanlah apa yang terlisankan di lisan, terdengarkan dari kalimat-kalimat di telinga, dan terwartakan ke kalbu-kalbu jemaah sekalian dan juga termasuk ana, bahwasanya birrul walidain memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki manzilah, memiliki ganjaran, memiliki keberkahan tersendiri yang tidak terdapat pada amalan lainnya dari albir. Kita mengetahui birrul walidain, istilah ini yang masyhur sejak kita masih kecil sampai kapanpun juga. Tetapi pertanyaannya, apakah betul kita telah menunaikan birrul walidain dengan sebaik-baiknya? Sementara Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya engkau tidak akan sampai derajat mukafaah terhadap kedua orang tuamu, yaitu menyeimbangi jasa mereka terhadapmu sampai engkau memerdekakan mereka dari perbudakan, baru bisa setimpal. Sementara di zaman sekarang perbudakan secara syar'i tidak ada. Tidak ada. Nabi SAW sudah mentahqiq bahwasanya tidak akan engkau menyamai bakti mereka kepada kita sampai mereka menjadi budak dan engkau yang memerdekakannya, baru itu setimpal. Baru itu sepadan dengan bakti mereka sejak kita baru lahir. Dan sekarang tidak ada perbudakan, artinya tidak akan kita bisa menyamai bakti mereka kepada kita. Maka apakah kemudian kita give up, menyerah? Tidak. Di sini kita bukan untuk menyamai bakti mereka. Tugas kita sekarang adalah mencari ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kandung, yang kita maksud al-walidain. Ada albir, ada walidain. Apa itu albir? Albir maknanya al-ihsan, al-khair, al-ata'. Itu albir. Yaitu berbuat baik, ya, kebaikan, memberi, pemberian itu bir. Jadi ada badl, ada hal yang dikerahkan, jemaah, bukan hanya diam. Bir itu bukan hanya diam. Mendiami orang tua, tidak peduli padanya, bukan bir. Nah kan bir di situ ada usaha, ada ihsan. Kemudian albir juga dimaknai ismun jami'un likulli ma'anil khair. Albir adalah suatu label, suatu istilah yang menjamak segala kebaikan, maka itu albir. Dan Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan albir, makanya di antara nama Allah Al-Barr, innahu huwal barrur rahim. Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada makhluknya, terutama kepada mukminin. Kemudian lafal al-walidain. Al-walidain yaitu kedua walid. Kedua walid berarti ayah kandung dan ibu kandung, khalas, itu namanya walidain. Wabil walidaini ihsana, dia wabil walidain di sini khusus eksklusif kepada dua pihak, dua orang tersebut, yaitu bapak kandung dan ibu kandung. Adapun bapak sambung atau ibu sambung maka tidak akan bisa menyamai manzilahnya. Kendati pun mungkin secara sikap, mungkin secara iman, bapak sambung atau ibu sambung lebih baik misal, tetapi tetap lafalnya walidain. Wabil walidaini ihsana, yaitu kandung, ya, kandung. Maka lihat bagaimana bapak dan ibu kandung kita, jemaah. Ingat mereka yang mungkin nun jauh di sana, di kampung, atau kita masih tinggal bersama mereka, atau mereka telah tiada. Oh ya, kita ingat dan bagaimana kita berbakti kepada al-walidain, wajib. Dan birrul walidain maknanya al-ihsan ila al-walidaini bil qawli wal fi'li taqarruban ila Allah. Apa itu birrul walidain? Apa definisinya? Birrul walidain adalah al-ihsanu ila al-walidaini bil qawli wal fi'li taqarruban ila Allah. Definisikan itu, jemaah sekalian. Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kandung dengan perkataan dan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu birrul walidain yang benar. Birrul walidain al-ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kandung. Itu harus paham kandung. Ya.
Adapun sambung, tiri, ibu tiri, ya kita diwajibkan untuk berbakti pada mereka, tetapi tidak sama derajatnya. Ya, tidak sama derajatnya. Kepada kedua orang tua kandung dengan perkataan dan perbuatan. Berbuat baik bisa dengan perkataan dan perbuatan. Memang perbuatan lebih luas daripada perkataan. Ya. Tapi tentu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau berbuat baik pada orang tua namun tidak ada niatan mendekatkan diri pada Allah, maka ini bukan masuk ke dalam kategori birrul walidain yang syar'i. Tapi tetap Allah ganjari hanya di dunia. Itu diingat jemaah sekalian. Karena banyak kaum muslim dan banyak dari kaum muslim baik sama ibunya, baik sama bapaknya, tapi tidak menghadirkan niatan lillahi ta'ala. Ini penting sekali. Banyak yang hanya terpedaya pembahasan birrul walidain, yang penting baik aja lah sama orang tua, udah gitu aja. Seperti enggak ngeh bahwasanya ini adalah amalan yang sangat tinggi. Kalau amalan seperti imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan duri dari jalanan, itu memerlukan niat lillahi ta'ala, yang itu amalan kecil, maka apalagi birrul walidain. Lebih-lebih itu. Lebih-lebih. Ya, sayangnya banyak orang baru dia mau berbakti pada kedua orang tuanya setelah ketiadaan mereka. Atau baru berbakti benar-benar dengan niatan taqarrub ila Allah, dengan menghadirkan niatan ikhlas dalam hati, baru setelah wafatnya sedekah atas nama ini, wakaf atas nama bapaknya, lillahi ta'ala ikhlas. Dulu ketika hidup, iya berbakti, tapi berbakti karena apa? Karena inilah tradisi keluarga. Ingatlah jemaah sekalian, di sini penting sekali kita itu berakhlak mulia apapun itu. Kalau memang itu tabiat aja, itu enggak cukup. Kalau cuma tabiat, itu tidak cukup. Tetapi harus ada ilmu dan niatan ketika berakhlak mulia. Kenapa begitu? Pahami baik-baik. Berakhlak mulia, kalau tabiat saja tidak cukup. Melainkan harus ada niatan untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena apa? Karena apa yang hanya sebatas tabiat itu kondisional. Ketika terjadi fitnah dalam beragama, maka tabiat tersebut bisa hilang sementara. Tapi ketika ditimpa fitnah, dia tetap bisa berakhlak karena dia tetap istiqamah lillahi ta'ala. Iya. Saya kasih contoh. Ya, ketika orang tua masih hidup, bakti sama orang tua, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngejawab, baik gitu. Tapi baiknya karena emang tabiat si anak emang bagus dia, didikannya bagus, udah gitu aja. Tapi anak tidak dididik untuk lakukan amalan lillahi ta'ala, tidak dididik tauhid, tidak dididik apa-apa itu untuk Allah, hanya didik yang penting kamu jadi orang baik nak. Itu nggak cukup. Banyak orang baik, tapi nggak beramal dia. Maksudnya, ia beramal baik, tapi enggak lillahi ta'ala. Jadi bakti sama orang tuanya, iya. Jadi cuma nature-nya doang. Dirinya doang. Tidak ada penghadiran hati lillahi ta'ala. Ini yang seperti ini. Ketika nanti terjadi prahara, urusan warisan, atau menjelang kematian, bakti si bakti. Tapi ketika sudah terjadi fitnah pada dirinya, fitnah harta, fitnah warisan, itu hilang baktinya sementara. Kenapa? Sesuatu yang hanya mengandalkan tabiat manusiawi itu akan hilang ketika terjadi fitnah. Tapi sesuatu yang lillahi ta'ala itu tetap istiqamah meskipun dilanda fitnah. Begitu jemaah sekalian. Masing-masing dari antum, dari kita nih, ada potensi akhlak mulia di beberapa case, di beberapa poin. Ada yang memang tabiatnya jujur, ada yang tabiatnya memang rajin, ada yang tabiatnya apa-apa tentang kebaikan langsung gercep, ada yang tabiatnya itu hormat sama orang tua, ada. Tapi semua itu kalau enggak didasarkan lillahi ta'ala, ketika terjadi fitnah itu hilang tabiat itu sementara. Tapi kalau orang yang walaupun tabiat aslinya dia asli pelit, tapi dia berusaha untuk rajin sedekah karena Allah,
ketika terjadi fitnah, dia tetap rajin sedekah walaupun tabiat aslinya pelit. Bisa silakan dipelajari, poin ini dipelajari jemaah sekalian dan lihat di kehidupan. Betapa adanya orang-orang yang Anda anggap baik, Masya Allah, baik dia tuh, baik banget Masya Allah. Tapi ketika terjadi fitnah, goncang dia, hilang kebaikannya. Kelihatan true face of him gitu loh. Wajah asli kelihatan. Karena ternyata selama ini baiknya dia karena murni tabiat, bukan karena lillahi ta'ala. Sementara yang antum lihat ada orang, dia asli nggak baik, tapi berusaha baik. Lillahi ta'ala, dia berusaha lillahi ta'ala. Ketika terjadi ujian dan fitnah, dia tetap baik ternyata. Lillahi ta'ala karena. Maka sekarang kita ini dekat sama orang tua karena ngarepin apa? Apakah karena lillahi ta'ala? Atau cuman karena ini orang tua saya, udah gitu doang. Sama kayak antum nikah tuh karena apa? Karena apa ya ikhwan nikah? Semua orang nikah. Nikah ada karena ya pengen aja, nikah karena syahwat, udah gitu doang. Nikah karena supaya pas lebaran gak ditanya kapan nikah. Udah gitu doang. Hanya untuk bisa menjawab udah gitu doang. Udah. Nikah karena ya saya cowok, dia cewek, ya coce, ya kita nikah lah. Kau dan aku, kau gitu. Udah gitu doang, selesai. Udah selesai gitu doang. Ketika terjadi fitnah rumah tangga, nggak bisa istiqomah, nggak cinta lagi, khalas. Tapi kalau memang dari awal nikah ini ibadah. Dari awal pernikahan udah ngomong, atau ketika hijrah udah nikah lama tapi baru ngeh di tengah perjalanan suami istri ini kita itu lillahi ta'ala, menjalin semua ini karena Allah Azza wa Jalla. Terjadi goncangan dan fitnah rumah tangga, tetap lillahi ta'ala. Itu bisa istiqomah. Istri mulai keriput, mulai kok dicubit bisa sampai bahu, ya. Lillahi ta'ala. Iya. Itu bisa terus istiqomah itu. Begitu juga. Apa yang cuman tabiat, apa yang cuman dunia, itu sementara. Dan akan hilang pada waktunya, timbul tenggelam. Tapi apa yang kalau karena Allah, dia percaya sama Allah, itu selalu ada. Insya Allah. Begitu. Jadi birrul walidain, niatkan. Karena Allah. Jangan cuma antum baik doang. Nggak cukup. Karena tanpa penghadiran niatan hati, amalan ini hanyalah amalan duniawi. Ganjarnya ada di dunia saja. Antum bisa sukses, dapat uang banyak, bisa dicintai orang karena antum berbakti sama orang tua. Tapi nggak ada penghadiran hati. Orang-orang barat, orang-orang kafir, ada yang bakti sama orang tua, sukses. Di akhirat, nggak ada. Sama begitu. Jangan kita sama dengan mereka. Birrul walidain kita karena ini perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Rasulullah SAW. Dalilnya banyak tentang ini. Maka saya harus teguh birrul walidain. Begitu ya jemaah sekalian. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Ta'ala, jangan berbuat syirik padanya sedikit pun, dan berbuat ihsanlah pada kedua orang tua. Di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala dan Rabbmu mewajibkan agar jangan kalian menyembah kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan berbuat ihsan pada kedua orang tua. Di ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami memberikan wasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, itu ayat-ayat semua menunjukkan wajib tuh berbakti pada orang tua, dan dicontohkan oleh para nabi, di antaranya Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Ya. Dan disebutkan wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Yaitu Nabi Yahya itu berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Nabi Zakaria dan istrinya. Dan tidak memiliki sifat jabbar dan 'asi. Tidak memiliki sifat itu, jabbar itu sifat yang zalim gitu loh. Pengennya menang sendiri gitu, jabbar. Kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah, jabbar itu mulia. Tapi untuk manusia, jabbar nggak mulia. Karena jabbar itu nggak mau ngalah. Pengen menang terus, pengen menang, jabbar. Ngezalimin orang akhirnya. Berdusta demi menang, itu jabbar. Asiyah, ahli maksiat.
Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ya juga dihikayatkan oleh Allah Azza wa Jalla berkata, inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Saya hanyalah hamba Allah, Nabi Isa alaihissalam, bukan Tuhan. Dapat Alkitab dan Allah berikan kepadanya Alkitab. Allah jadikan dia sebagai nabi, jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kunt. Dan Allah menjadikan saya itu berkah dimanapun saya berada. Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Masih, Isa Al-Masih. Al-Masih itu ada dua makna, ada dua kemungkinan makna. Baik Isa Al-Masih atau Al-Masih di sini Dajjal. Ada dua makna. Al-Masih yang makna pertama yaitu masahayam sahu, mengusap. Ketika mengusap orang buta langsung bisa melihat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi mengusap luka langsung sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya masahayam sahu itu mengusap. Makna kedua dari Al-Masih yaitu masaha 'alal ard, yaitu qata'al ard, memotong bumi, artinya suka berjalan di muka bumi. Jadi berjalan panjang, perjalanan jauh sekali muka bumi. Nabi Isa alaihissalam itu dikejar-kejar sama orang-orang Yahudi. Makanya beliau ke sana sini sama ibunya. Ke sana sini, makanya disebut Al-Masih. Yaitu memotong bumi kemana-mana, pergi kemana-mana. Pun begitu dengan Dajjal disebut Al-Masih, Masih Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal pada waktunya nanti dengan izin Allah semua ini, yaitu ketika mengusap sesuatu bisa jadi sesuatu. Mengusap sesuatu bisa sembuh. Tapi ini versi Dajjalnya, tipuan ya. Dan juga versi kedua yaitu Al-Masih Dajjal itu akan jalan di muka bumi ini seluruh kota, seluruh desa. Seluruh desa, seluruh kota di muka bumi ini kecuali Makkah Madinah. Iya, semuanya. Iya, desa penari aja dapat nanti desa penari itu. Makanya kalau khurafat itu masih aja ada tuh, ketemu Dajjal, udah ladang ini. Iya. Iya. Kemudian pantai selatan masih percaya Nyi Roro Kidul, ketemu Dajjal, makin mungkinan, ya. Nyi Roro Kidul aja nggak kelihatan aja pada mengagungkan, apalagi Dajjalnya gitu loh. Cikidul itu sama Dajjal mana yang lebih ini? Cikidul, enci-enci, ya. Sama Dajjal lebih kualitas sihir lebih mana? Dajjal fitnah terbesar muka bumi loh, Dajjal. Cikidul masih pantai selatan doang. Itu pun kembennya nggak ganti-ganti. Nah kalau Dajjal orang bisa diganti loh, orang sama Dajjal dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, taib Al-Masih Isa, kembali ke Nabi Isa. Kita nggak ngomongin Dajjal. Ya, Al-Masih itu berkah dimanapun, berkah di kota manapun dia berada, berkah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Selama aku hidup Allah taala mewasiatkan kepada saya untuk salat dan zakat. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah mewasiatkan agar saya itu berbakti kepada ibu saya, karena beliau hanya punya ibu, enggak punya bapak. Berbakti kepada ibu saya, yaitu siapa ibunya? Maryam alaihissalam, tapi bukan Nabi alaihissalam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai seorang yang jabbar, yang enggak mau kalah, maunya menang terus, maunya zalim terus, itu jabbar. Enggak, Allah enggak menjadikan saya kayak gitu, enggak menjadikan saya sengsara, enggak. Perhatikan di sini, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini ada korelasinya dengan sholat, dengan zakat, dan ada korelasinya dengan bakti sama orang tua. Orang insya Allah kalau bakti sama orang tua, benar bakti lillahi ta'ala, dimanapun dia berada berkah dia insya Allah. Karena doa ibunya. Bukan doa ibu Jakarta Garut, bukan, itu bis itu namanya. Karena doa ibu di sini yaitu berkah. Tahu kan, ada kan doa ibu Jakarta Garut, Ciamis, ya kan? Doa ibu itu. Yang nggak ketawa nggak tahu. Iya. Nama bis itu nama bis, Bu. Iya. Nah, itu Masya Allah doa ibunya, doa bapaknya, doa orang tuanya. Berkah dimanapun, berkah, insya Allah berkah. Ya. Begitu. Tapi baktinya dia lillahi ta'ala. Dan ayat di surat Maryam 12-15 dan surat Maryam 33-34 menceritakan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu satu generasi, jemaah. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu satu generasi modelnya.
Nah, dua-duanya sama-sama bakti sama orang tuanya. Kalau Nabi Yahya lengkap, ada Nabi Zakaria bapaknya dan istrinya. Kalau Nabi Isa cuma ada ibunya. Dan di sini dikatakan Nabi Yahya walam yakun jabbaran asiya. Dikorelasikan dengan birrul walidain, Nabi Yahya. Dan Nabi Isa wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ada sifat tidak menjadikan saya jabbar. Jabbar itu yaitu kekerasan hati untuk pengen menang sendiri, pengen berbuat zalim, pengen ngalahin orang. Pokoknya semua orang tuh harus kalah sama saya, itu jabbar. Kalau antum perhatikan, orang-orang yang durhaka sama orang tuanya kayak gini. Jabbar, songong, sompral kalau bahasa sekarang tuh. Iya, belagu. Apa? Jalan tam-tam. Makanya kalau ada orang yang songong kelihatan dari wajah, dari aura ini songong nih orang. Kayaknya durhaka nih orang tua nih. Coba tanya aja Pak. Ada orang belagu itu. Iya, jalan aja mukanya kayak arwana. Ya gitu. Ya kan? Kayak arwana. Kita yang melipir kayak ikan cupang, gitu kan? Belagu, songong, tatonya gitu. Apa lo lihat? Gitu kan? Apa lihat-lihat gitu. Antum kalau digituin bilang, afwan saya -3 gitu. Nah, orang kayak gini, antum tanya, Mas, boleh tanya nggak Mas? Apa? Mau nanya apa? Sampean durhaka ya sama orang tua? Iya. Dia bilang, kok tahu? Kelihatan dari lidah arwananya, gitu kan? Jadi kebanyakan yang jabbar, sombong, pemungut ini, pemungut itu, ya suka misalnya toko-toko rentetan toko, japrem, minta ini, minta ini, jabbar, sombong. Dan kalau nggak dikasih japrem, bakal diancam, wah nggak aman nih toko nanti nih. Jabbar ini, songong. Dan pengen ngalahin orang, pengen ngambil dari orang, merampas sesuatu, itu jabbar. Tanya sama orang ini untuk memastikan ya. Durhaka ya orang tua ya. Gitu. Mungkin dari situ sadar. Oh enak aja. Padahal dalam hatinya, kok tahu? Kelihatan dari sikap jemaah. Dari ayat ini kita bisa nyata, ini enggak kebetulan loh. Nabi Yahya, Nabi Isa berbakti pada orang tuanya dan Allah jadikan mereka bukan jabbar. Berarti kebalikannya adalah apa? Orang yang durhaka sama orang tua pasti keras hati dia. Pasti jabbar dia. Pasti suka zolim sama orang lain. Gitu. Ya. Antum pernah kan atau beberapa kali ngelihat baik di sinetron atau di real life, setelah meninggalnya almarhum, anak-anak itu berebutan warisan. Yang berebutan warisan pasti ketika almarhum masih hidup itu songong. Rata-rata gitu. Nggak ada yang justru yang paling bakti itu yang paling ditindas, setelahnya warisan nggak dapat malah. Cerita banyak, bukan di sinetron aja, emang di real life kayak gitu. Dan mungkin antum salah satunya, anda nggak tahu. Kalau emang terjadi pada diri antum, ini ayat persis mirip kayak gitu. Dan lembut hati orang yang berbakti sama orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya itu udah tua sekali, dia melembutkan hati untuk mengurusnya, itu masya Allah. Begitu, ya. Baik. Berapa menit lagi ya Konisa, insya Allah. Ini tema materi sebenarnya masih panjang sekali. Kalau kita turutin semuanya sampai 3/4 malam terakhir ini. Jadi kita ringkas ya. Setelah azan tanya jawab aja insya Allah. Mungkin begitu? Seperti itu biasanya? Begitu biasanya sih? Lanjut aja. Kalau anda nggak mau gimana? Sombong ya? Jabbar gitu ya. Antum kalah antum sama ana. Iya. Lanjut sedikit, habis itu tanya jawab ya. Soalnya kalau tanya jawabnya ditunda lagi nanti panjang nih, tanya jawab panjang lagi suratnya nanti jam 9 takutnya ya. Taib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang beliau Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ayyul amali afdal, wahai Rasulullah amalan apa yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha atau as-salatu ala miqatiha, yaitu salat pada waktunya, itu amalan paling afdal. Maka
Ibnu Mas'ud bertanya, "Tsumma ai?" Kemudian apa ya Rasulullah? "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua kandung. "Tsumma ai?" Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Amr bin Al-As, ada seorang pria datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajra min Allah." Ya Rasulullah, saya membaiatmu untuk siap setia berhijrah bersamamu dan jihad bersamamu. Saya mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen hijrah, pengen jihad. Maka kemudian kata Rasulullah, "Fahal min walidayka ahadun hayy?" Apakah dari kedua orang tuamu satu aja itu ada yang hidup? Maka kata beliau, "Na'am." Iya ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Maka kata beliau apa? "Fatabtaghil ajra min Allah." Kamu tuh pengen enggak dapat ganjaran dari Allah? Maka kata orang itu, "Ya na'am, saya mencari ganjaran dari Allah ya Rasulullah." Maka kata beliau, "Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Balik kamu ke kedua orang tuamu dan berbuat baiklah dalam bermuasyarah dan bersahabat kepada keduanya. Disuruh pulang, jangan hijrah dulu, jangan jihad dulu. Benerin dulu, ya betul-betul pergauli keduanya dengan baik. Mungkin ini Rasulullah nggak melakukan ini kepada semua orang. Ada posibilitas mungkin ini pemuda yang mana beliau memiliki kedua orang tua yang mungkin butuh pada beliau. Jadi sepertinya Rasulullah SAW menginginkan beliau ini, anak muda ini, untuk udah bakti aja dulu sama orang tua. Ya. Kemudian dalam riwayat lain ya dari Ibnu Amr juga bin As ya disebutkan fafihima fajahid. Orang ini pengen jihad, maka kata Rasulullah, maka terhadap keduanya lah berjihadlah. Maka birrul walidain lillahi ta'ala itu termasuk bagian dari jihad. Tapi bukan jihad medan perang. Ya. Semoga semanzilah juga dengan jihad. Kemudian jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat rahimakumullah. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW atau seorang pria bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li malan wa walada. Wa inna abi yuridu an yajtaha aw ya'khudh mali." Ya Rasulullah, saya itu punya harta, punya anak. Tapi bapak saya itu pengen ngambil harta saya. Kata Nabi SAW, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu milik bapakmu. Taib. Di sini pahami baik-baik. Apakah serta-merta segala harta yang antum punya properti bapak antum? Bukan itu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah anjuran dari Nabi SAW bahwa hartamu milik bapakmu, yaitu di sini bukan langsung milik begitu saja, melainkan bapak kamu berhak untuk mendapatkan harta itu. Begitu. Makanya lafal Nabi SAW, "Anta," you, "wa maluka," dan your wealth atau hartamu. Milik bapakmu di sini bukan milik secara otomatis, bukan. Melainkan keberhakan untuk mendapatkan engkau dan hartamu. Faham enggak jemaah? Engkau, bapak dapatkan dari engkau apa? Bir, ihsan, itu. Karena engkau adalah miliknya, maka he deserves you, gitu loh. Dia berhak mendapatkan servis engkau, gitu loh. Wa maluka, hartamu. Dia berhak mendapatkan hartamu. Tapi bukan otomatis semua dari dirimu dan hartamu langsung milik bapakmu, enggak. Misalnya gajian, udah dibawa UMR, langsung kena sita sama bapak. Gitu. Enggak begitu. Melainkan ketika orang tua butuh, maka ada hak mereka. Tapi pahami baik-baik, kewajiban menafkahi orang tua itu ada 2 kriteria yang harus terpenuhi. Jadi banyak jemaah yang confused dalam masalah ini. Wajibnya menafkahi orang tua baru terpenuhi wajib, baru disebut wajib ketika 2 kriteria ini terpenuhi. Ya, mau dikasih tahu enggak jemaah? Enggak. Ya udah. Emang dikira mau ngasih tahu antum. Beneran ini? Nah, kasih tahu ya. Yang pertama, Anda punya kelebihan dari nafkah anak istri.
fihi ziyadah, ada kelebihan dari nafkah anak istri. Jadi anak atau terutama istri lebih didahului. Itu dulu. Ada kelebihan, itu syarat pertama. Sehingga kalau nggak ada kelebihan, maka nggak wajib. Syarat kedua, orang tua antum itu orang tuanya fakir, memang membutuhkan. Fakir di sini bukan artinya harus miskin dulu, bukan, tapi memang butuh. Kebutuhan di sini bukan kebutuhan kemewahan, tapi hajat hidupnya. Beda kalau kebutuhan kemewahan, bukan. Kalau misalnya, wah, nak, ibunya bilang, ibu punya tas 5, tapi kayaknya kemarin ada tas merek Coach. Bagus tuh, ori. Dengar orinya aja kita udah tahu berapa harganya. Ya, Coach ori lagi, kalau yang cilitan yang palsu mah tinggal berapa 200.000 dapat. Ini yang ori. Tambahin digit nolnya 1 jadi 2 juta. Ayo nak, gitu kata ibunya. Antum bilang apa? Ada nggak duit 2 juta? Ada. Wajib nggak antas antum? Enggak, wah nggak wajib bu. Kata ibu gimana? Anta wa maluka li abika. Oh sok, ayo. Lawan dalil, katanya kenal sunnah, jenggot doang putih, tapi nggak ngerti. Ayo sok, bantah ibu, ayo sok, gitu. Bantah ibu, bantah dalil, durhaka sih ya, gitu. Gimana jawabnya? Bentar bu, di lafal hadis kan anta wa maluka li abika, kan bapak, ibu kan ibu. Kita dengar azan dulu. Tapi bagaimana tadi menjawab perkataan sang ibu bahwasanya anta wa maluka, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika, maka itu milik bapak, bukan ibu, beda. Di hadis di sini, untuk hadis ini khusus untuk bapak, bukan ibu. Ya, itu jawabannya. Nah, jadi tadi kriteria 2, yang pertama antum memiliki kelebihan atau taksiran kelebihan daripada istri dan anak. Karena istri dan anak itu lebih wajib. Kenapa istri dan anak lebih wajib? Pertama karena dalil menunjukkannya. Ya. Kata Nabi SAW, fabda biman ta'ul. Mulailah nafkah dari yang kalian tanggung, yaitu istri dan anak. Dan dalam hadis lain ada seorang sahabat yang berkata Rasulullah, saya memiliki dinar atau dirham, maka siapakah yang berhak untuk saya nafkahi? Kata Nabi SAW, dirimu yang berhak untuk kamu nafkahi, itu dulu. Tapi saya masih punya lagi Ustaz, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, yaitu zaujatuk, istrimu. Ya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian anakmu. Ya. Dan untuk derajat keluarga yang lainnya, itu orang tua dan lainnya, itu malah terakhir nanti. Setelah khadim, setelah pembantu yang kita sewa, karena hak dia. Itu yang pertama. Dari segi dalil menunjukkan orang menunjukkan istri dan atau anak, istri dan anak itu lebih diutamakan. Ya. Yang kedua, nafkah terhadap istri dan anak itu berdasarkan sesuatu yang ikhtiari, pilihan kita. Dan adapun menafkahi orang tua itu memang berdasarkan sesuatu yang sifatnya ijbari, memang sudah dari sananya, tabi'i, dari sananya. Paham nggak? Gini loh, antum nikah pak sama perempuan itu emang pilihan antum bukan? Nah, antum punya orang tua antum, bapak ibu, itu pilihan antum bukan? Bukan, antum kan waktu ngebrojol dulu kan nggak milih. Lah kok bapak saya kayak gini? Enggak lah. Enggak. Ya mau gimana ya? Udah, itu sifatnya apa? Kalau untuk istri anak ikhtiari. Karena emang konsekuensi dari pilihan antum, maka antum bertanggung jawab. Adapun orang tua, antum ngebrojol lahiran, bahasa ngebrojol lahiran gitu. Antum nggak bisa milih. Orang tua juga nggak bisa milih, Pak. Loh kok anak saya yang kayak gini ya gitu, nggak bisa milih. Ya emang udah takdirnya udah, bukan ikhtiari dalam artian apa udah nggak bisa milih, ya udah. Maka anak ini nggak bisa milih orang tuanya, ya orang tuanya udah ini. Nggak bisa kan pas lahiran anak ini oleh dokter diberikan pilihan
Ini nanti kalau udah ini dia nanti milih nih mau sama bapak ibu atau pasangan lain. Nggak ada kayak gitu. Maka sesuatu yang sifatnya Anda lah yang memilihnya, maka lebih bertanggung jawab Anda untuk hal itu dibandingkan emang udah takdir Allah Anda dipilihkan orang tua seperti itu. Ya begitu. Adapun hadis tentang 3 pemuda terjebak dalam gua dan seterusnya, terus diantaranya yang membuat doa terjawab adalah dia mengutamakan susu untuk ibunya masih tidur, sementara anak istrinya itu dibiarkan untuk lapar. Maka pertama, ini Nabi hanya menghikayatkan salah satu kebaikan seseorang di kalangan Bani Israel zaman dulu, bukan syariat kita itu dulu. Satu. Dan kedua, dalam hadis tersebut tidak ada perintah dari Rasulullah untuk melakukan hal yang sama. Bukan perintah, hanya menghikayatkan bahwa itu kebaikan di zaman ketika itu. Maka itu yang disebut dalam usul fikih sebagai syar'u man qablana. Syariat orang-orang sebelum kita. Mungkin aja syariat di Bani Israel dulu, yaitu orang tua harus didahulukan whatever it takes gitu loh. Bagaimanapun dahulukan daripada istri dan anak. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW, maka dalam pernikahan istri anak dilakukan, dan hak nafkah istri itu selamanya. Adapun hak nafkah anak terbatas sampai dia bisa mencari nafkahnya sendiri. Begitu. Hatta istri kaya, antum wajib nafkah. Adapun anak ketika udah bisa kerja sendiri, udah jadi YouTuber, udah banyak duitnya, antum nggak wajib nafkahi. Iya, penghasilan antum UMR penghasilan dia 20 kali lipat kok, ya malu malah nafkahin, malu sama anak. Iya, maka nggak wajib ketika udah kaya itu anak. Seperti itu ya jemaah. Taib. Berikutnya ya kawan sekalian, sebagai mungkin mempersingkat waktu ya. Ada di sini pembahasan atau sub pembahasan hal-hal yang mendorong kita untuk berbakti pada orang tua itu apa sih? Faktor seseorang bisa bakti pada orang tua itu apa? Ya, faktor kita tuh bisa bakti. Apa yang membuat kita termotivasi bisa bakti sama orang tua? Apa bahasa enaknya itu? Faktor bakti. Pendorong bakti pada orang tua. Motivator untuk berbakti. Adapun itu terserah antum, judulkan sendiri ya. Yang penting poinnya yang paling. Yang pertama yang bisa membuat antum bakti, yang pertama al-isti'anatu billah, minta tolong sama Allah untuk bisa berbakti. Karena sebagian kita sulit berbakti, mungkin faktor orang tuanya yang memang bikin kesel. Bikin mangkel, ya. Bakti malah kita yang dilepehin bakti kita. Ada orang tua kayak gitu. Datang ke rumah, tok 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 gitu. Assalamualaikum. Siapa? Saya Bu Hasan, anak. Sorry nggak nerima tamu, kata ibunya misalnya. Ya mungkin nggak ada yang kayak gitu banget, nggak ada. Tapi ada beberapa anak yang mau bakti sama orang tuanya susah. Mungkin punya dosa masa lalu atau memang orang tuanya fasik. Beda-beda, orang kita beda-beda. Ya. Jadi perlu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada yang mau bakti, baktinya dia pengen bantu orang tuanya. Nafkah itu bakti loh. Ya. Ngasih duit, ngasih jajanan buat orang tuanya. Misalnya orang tuanya suka apa sih? Hobinya makan apa? Cimol misalnya. Aduh, ibu pengen cimol nih sore ini nih. Astagfirullah, gimana nih gak ada duit gitu kan, kata anaknya. Nyari duit, ya Allah, minta tolong sama Allah supaya bisa bakti beliin ibu cimol. Itu bakti juga loh walaupun cimol. Dapatnya cireng, gak mau cimol pokoknya. Kadang-kadang orang tua kayak gitu, gak mau. Ini mah gak suka, ibu gak suka gini. Sakit hati kita. Ketahuilah waktu kita kecil lebih kayak gitu ya. Jadi sabar. Wah, ibu nggak mau cimol, CIMOL katanya. Kita harus minta tolong sama Allah supaya Allah buatlah saya untuk bisa bakti, gitu loh. Ya, minta tolong sama Allah. Yang sekarang berkeluangan untuk bisa bakti dengan mudah pun jangan lepas dari doa. Ya Allah, saya minta tolong, ya Allah mudahkanlah saya untuk bakti sama orang tua. Karena Anda jangan merasa aman.
Boleh jadi ada kejadian suatu saat yang membuat kita itu nggak bisa bakti sama orang tua. Kita nggak tahu loh takdir. Ya bukan berarti kita berdoa supaya kayak gitu, jangan. Cuman kita nggak tahu rahasia esok hari. Terus minta sama Allah supaya dimudahkan untuk bakti sama orang tua. Kalau sekarang dimudahkan, bersyukur banget tuh bisa bakti sama orang tua. Karena nggak semua orang dipermudah untuk itu. Ya. Yang kedua, hadirkan di hati keutamaan bakti sama orang tua dan akibat durhaka. Hadirkan di hati fadilah bakti sama orang tua dan akibat durhaka. Hadirkan di hati. Buah-buah indah dari bakti sama orang tua itu apa? Kisah-kisah dari para salaf, kisah-kisah dari ulama, bahkan kisah inspiratif dari teman antum tentang bakti sama orang tua. Kalau boleh antum lihat, rata-rata asatidzah yang mereka baik dan bagus kajiannya, semangat kajiannya dan kuat fisik dan mentalnya, di antara kuncinya boleh antum tanya ke mereka masing-masing, Ustaz, apakah Ustaz bakti sama orang tua? Mungkin Ustaznya nggak bakal bilang gini, iyalah saya bakti lah, misalnya nggak bakal bilang gitu. Tapi yakin deh, itu di antara kuncinya. Doa orang tua dari balik rumahnya di kampung itu menguatkan anaknya, insya Allah, menguatkan mental anaknya, gitu loh. Iya. Jadi hadirkan di hati itu keutamaan bakti orang tua dan lihat orang-orang hebat itu, orang-orang yang baik itu, mereka orang tuanya mendoakan. Siapa di antara antum terakhir ingat antum keluar rumah dan antum dapatkan ibu antum dari balik pintu ngeliatin antum? Paham gak maksud anda? Biasanya orang-orang Sumatera, orang Padang tuh ibu-ibunya tuh ketika keluar rumah ya pamit gitu kan, Assalamualaikum, pamit gitu kan, cium tangan gitu kan. Itu ibunya masih bertengger di pintu sambil ngeliatin anaknya jalan sampai anak hilang. Bukan hilang diculik, bukan hilang hilang belok. Ibu itu ngapain cuma ngeliatin? Ngedoain, itu ibu. Apakah ibu anda seperti itu? Gitu loh. Kalau ibu anda seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak seperti itu, jadikan istri anda seperti itu terhadap anak-anaknya. Itu yang membuat anak itu kadang-kadang anak tuh ngerti. Nih emak nih masih ngeliatin, balik ngeliatin, masih ngeliatin, emaknya masih ngeliatin dengan ketuaan yang ngeliatin gitu sambil doain. Iya. Ngeliatin, masih ada itu. Ya, ngilang gitu anaknya karena malu diliatin. Sesungguhnya itu ibu itu lagi doain. Itu indah. Kita baru merasakan maksimal indahnya ketika udah nggak ada lagi orang tua kita. Baru kerasa kalau itu berharga gitu loh. Hadirkan tuh perasaan gitu. Bakti sama orang tua. Supaya anak kita juga bakti sama kita. Dan akibat, hadirkan di hati akibat durhaka itu apa? Banyak anak durhaka yang jadinya hancur hidupnya. Banyak ya. Anak mau cerita ada seorang anak durhaka tapi panjang ceritanya, jadi disingkat. Ada orang namanya Abdullah Al-Qasimi, dahulu penulis kitab di Saudi dan dielulukan ulama sampai salah satu imam Masjidil Haram ketika zamannya sekitar 100 tahun lalu itu memujinya sampai mengatakan dia telah menulis kitab yang mana dia telah membeli surga dengan kitab itu. Dipuji setinggi langit, tapi beberapa tahun atau beberapa kemudian dia menulis buku namanya Hadhihi Hiyal Aghlal. Ini adalah belenggu-belenggu. Abdullah Al-Qasimi namanya. Apa itu? Di situ mencela agama Allah, betul mencela. Akhirnya dia menjadi ateis, murtad dari agama Allah dengan buku itu. Itu padahal dia telah menulis sebelumnya karya berjilid-jilid untuk membantah Syiah di zaman itu. Di awal tahun 1900-an Masehi. Sampai ulama-ulama Saudi itu sebagian mereka mengatakan ini Ibnu Taimiyah kedua. Ini Ibnu Taimiyah kedua nih. Itu di zaman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau antum pernah dengar As-Sa'di, di zaman As-Sa'di. As-Sa'di itu gurunya Syekh Utsaimin. Ya. As-Sa'di itu gurunya Syekh Utsaimin. Jadi di zaman gurunya Syekh Utsaimin. Ya, sampai Imam Masjidil Haram, salah satu imam itu
Itu sampai membaca buku-bukunya dia, ini Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan menulis kitab-kitab ini. Gak lama kemudian murtad. Dan ternyata di antara penyebab murtadnya adalah kesombongan, arogansi. Dan ternyata kenapa dia bisa arogansi itu berawal dari broken home dulunya. Broken home. Kedua orang tuanya nggak akur, ancur-ancuran, dan dia juga durhaka sama ibunya. Itu penyebabnya. Hati-hati cuma. Udah singkat Pak. Singkat. Iya. Mau panjang dipanjangin bisa, tapi jangan. Tapi kemudian yang ketiga, hadirkan di hati keutamaan orang tua pada manusia, pada anak. Hadirkan di hati keutamaan orang tua pada anak. Maksudnya apa sih? Hadirkan di hati antum. Adanya orang tua itu penting bagi anak. Itu hadirkan. Kadang-kadang kita kalau udah sukses, udah gak butuh orang tua rasanya. Itu kayak gitu. Itu baik orang tua dari segi nasab atau orang tua dari segi dakwah. Ya. Orang tua dari segi nasab, kita kadang-kadang udah sukses di perusahaan. Orang tua masih di kampung. Kita ngerasa gak peduli dengan orang tua. Gak pernah kontak, gak pernah telepon, bodoh amat. Merasa udah bisa kita menjalani kehidupan. Itu. Gak hadir di kolbu kita bahwasanya orang tua ini masih memiliki kepentingan buat kita. Juga di dakwah juga gitu. Dai-dai muda kadang-kadang gak memerlukan dai tua. Sudah tua, udah beda zaman lah. Udah, dai tua urus aja akhirat. Emang dai muda gak ngurus akhirat? Akhirnya berlepas diri. Apa yang dikatakan oleh dai tua itu saat itu hasad aja sama aneh gitu bilangnya. Enggak, padahal kita masih butuh dengan mereka. Masih butuh dengan nasihat mereka. Orang tua itu kakunya itu memang ngeselin. Tapi itu obat bagi kekerasan hati jemaah. Orang tua itu kakunya, kadang kolotnya, gak ngerti padahal zaman sekarang kita. Tapi itu obat buat kekerasan hati kita. Yang keras hatinya selalu menolak perkataan orang tua. Walaupun memang bukan berarti orang tua selalu benar. Bukan berarti orang tua selalu benar. Manusia tetap ada salahnya. Bahkan karena kekolotannya mungkin gak ngerti zaman sekarang. Teknologi, perbedaan konteks, mungkin gak ngerti. Tapi kesabaran anak muda terhadap nasihat orang tuanya itu yang berharga buat masa depan anak ini. Mungkin orang tua ini salah nasihatin karena gak ngerti. Ya. Sekarang coba gelas. Sebagian orang tua yang tua banget. Ya. Pokoknya kalau gelas kaca tertentu, walau gelas kaca apapun, kalau air masih mendidih, jangan langsung taruh di gelas itu. Kenapa? Pasti pecah. Zaman sekarang gelas kaca beda-beda. Ada yang bagus, ada yang gak bakal pecah, ya enggak? Tapi bagi orang tua, gak boleh. Kamu nih, dibilangin teka banget kamu. Bu, ini gelas beda, ini gelas milenial bu. Ini emang dari kaca, beling. Tapi dia emang udah didesain dengan bahan-bahan yang gak bakal pecah dengan air mendidih bu. Durhaka kamu, gara-gara gelas kamu durhaka. Iya. Kamu kan takuban perahu lagi, takuban gelas nanti jadinya. Nah di sini kita mau gimana coba? Ya salah nggak orang tua? Ya bisa salah, mungkin salah. Tapi yang dinilai oleh Allah di sini adalah apa? Value kesabarannya. Itu, masya Allah. Begitu jemaah sekalian. Hadirkan di hati. Masih ada orang tua itu masih udah syukur banget. Walaupun cuma bisa berbaring. Karena itu berharga banget orang tua ini. Ladang pahala kita ini. Ladang pahala kita jemaah. Kalau masih ada. Ladang pahala kita besar. Masya Allah. Kemudian yang keempat. Faktor yang bisa membuat kita itu termotivasi untuk berbakti sama orang tua. Salahul aba. Yaitu kesolehan orang tua itu sendiri. Kalau orang tua antum soleh. Antum termotivasi untuk bakti sama dia. Iya. Makanya kalau bisa kita ini sekarang jadi orang soleh gitu loh. Walaupun yang gak seberapa kita sekarang. Tapi usahakan jadi orang soleh. Tampilkan ke anak-anak kita bakti sama orang tua kita. Nanti dia akan mengkopas. Insya Allah. Maka kesolehan bapak, kesolehan ibu berdampak pada baktinya anak. Kemudian yang berikutnya. Membaca sirah orang-orang baik terhadap orang tua mereka. Perjalanan hidup orang-orang baik terhadap orang tua mereka. Ya.
Sirah di sini baik para nabi, ya, para ulama, dan juga teman antum mungkin ada. Teman antum yang tampak sangat baik sama orang tuanya, antum pelajari itu sirahnya. Antum lihat akibatnya, itu bagus banget orang itu. Ada seorang ulama ahli hadis namanya Haywah bin Suraih atau siapa? Haywah kalau nggak salah. Ya. Itu beliau ulama besar, punya murid banyak, punya tulab banyak. Suatu ketika lagi ngajar majelis hadis, mentalkin hadis pada murid-muridnya. Lagi di tengah majelis, tiba-tiba datang emaknya. Emaknya nyuruh ngapain? Nak, tolong kasih makan ayam. Kasih makan ayam, nyebarin beras gitu, yang kayak gitu. Nak, kasih makan ayam nak. Lagi kajian, bayangin lagi kajian. Ustadz besar lagi kajian. Tiba-tiba diketor, nak, tuh ayam diurusin dulu. Malu nggak kira-kira? Malu. Wah, nih emaknya doanya. Tapi Haywah coba menghentikan majelis, dia memilih untuk ngurusin ayam daripada ngurusin antum. Iya. Ngurusin ayam. Karena bukan karena ayam atau atomnya, bukan, karena perintah ibunya. Dan Ana punya kisah pribadi Ana, yang mana ada lagi isi kajian di gedung Niaga TV. Tahu Niaga TV, kawan? Di TV dakwah itu ada namanya salah satu Niaga TV. Nggak tahu ya? Kasihan banget kalau nggak tahu. Maksudnya kasihan banget Niaga TV-nya ya. Ya ada Robani TV gitu, Niaga TV. Lagi siaran langsung ini, siaran langsung. Studio ada gini juga ada, waktu itu ada kayak gini-gini juga ada tuh. Studio beneran itu, kedap suara, studio beneran, lagi live gitu, menjelaskan salah satu hadis atau pelajaran. Itu tahun 2016 atau 2015, lupa, 2016 atau 2015. Lupa. HP ada di meja, ada sambil menjelasin, lagi live ini, live. Ya, live-nya itu di TV juga, di YouTube juga. Nah, lagi live gitu. Tiba-tiba telepon, ada yang telepon nih, tapi alhamdulillah nggak berdering, ada telepon. Waduh, orang tua Ana gitu. Pakai nomor HP ayah Ana, tapi biasanya yang telepon ibu Ana biasanya. Ibu lah gitu kan. Waduh, gimana nih? Ya, Ana terusin. Terus Ana angkat. Ana lupa Ana angkat atau Ana reject, kayaknya Ana angkat sih. Ana biasanya Ana angkat biasanya. Saya Ana angkat, tapi Ana nggak ajak ngomong. Kan lagi live masa nggak enak lah. Nggak ada jemaah, nggak ada, cuman live gitu. Ya, Ana angkat biar beliau tahu bahwasanya Ana lagi pengajian gitu. Artinya Ana nolak gitu, nggak memberikan apa jeda dulu, nggak. Nah, udah akhirnya ternyata mati kan. Ya. Setelah mati teleponnya, berapa detik kemudian mati satu gedung. Satu gedung mati itu. Listriknya mati satu gedung. Ya. Dan yang mati cuma gedung itu doang. Dari bawah sampai atas. Langsung bukan jangan-jangan gara emak saya nih gitu. Ya. Enggak mungkin kan nurunin genset gitu kan. Terus ada SMS. Ya, Ana dipanggil, ini ibu lagi butuh nih, ada sesuatu nih, ayo ke sini yuk gitu, ke Kalibata. Ana kan asli Kalibata. Ibu butuh ini ke Kalibata nih, butuh ngomong sedikit nih, ada kebutuhan yang harus ditunaikan gitu. Pantesan jeglek gitu kan. Ya, akhirnya Ana izin ke teman-teman panitia, Ana lihat nih ibu Ana WhatsApp nih. Tadi Ana tolak teleponnya, makanya pamali nih jadinya. Walat nih kena nih. Ini dari Allah ini teguran dari Allah nih. Satu gedung nih mati semuanya gitu loh. Oh ya Ustaz, udah ituin aja Ustaz. Iya, takut semua. Ya takut, ya syukur gedungnya mati, deh orangnya nanti mati lama-lama kan. Alhamdulillah akhirnya pulang, ternyata memang ada kebutuhan betul mendesak. Tuh, itu terjadi wallahi padidian 2015 atau 2016. Itu terjadi. Ya, jadi sekarang di kajian manapun, tablik akbar, tablik asghar, apapun itu namanya, kalau misalnya ibu atau ayah nelpon, antum pada diem, anak mau nelpon dulu.
Iya, apapun, kapanpun, dimanapun, selama bukan dalam sholat wajib, ana angkat di depan jemaah. Ntar dulu, diam dulu ana. Ana takut jelek soalnya nanti. Iya, kan capek semua ini bikin ini jelek, nggak enak. Itu terjadi dalam hidup ana. Maka kita lihat dan semua ini menginspirasi antum untuk berbakti sama kedua orang tua masing-masing. Hatta fasik, hatta kafir, berbaktilah sama mereka. Barangkali itu menjadi pengantar hidayah buat mereka. Apalagi mereka tahu sekarang udah ngaji ini anaknya. Mungkin mereka akan tertarik pada waktunya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya itu dulunya kafir tadinya. Bahkan mencela Nabi SAW. Sampai seringkali menangis Abu Hurairah mendengar celaannya ibunya Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ibunya Abu Hurairah mencela Nabi SAW. Menghibah Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dengan tangisan. Ya Rasulullah, ibu saya mencela engkau lagi. Ya Rasulullah, tolong doakan hidayah bagi ibu saya, buat ibu saya Rasulullah. Didoakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah pada ibunya Abu Hurairah. Agak tenang. Pulang kemudian kok seperti mendengar suara kayak gayung dicipratin gitu, kayak apa habis mandi. Ternyata benar ibunya habis mandi. Terus keluar. Abu Hurairah enggak nyangka apa-apa. Ya wahai ya bunayya, wahai anakku, inni aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pulang langsung masuk Islam. Enggak tahu faktornya apa masuk Islam tiba-tiba. Kesenangan Abu Hurairah lari lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu saya telah masuk Islam. Wah, bahagia kan? Ya Rasulullah, tolong doakan agar semua orang itu mencintai aku dan ibuku. Maka kata Nabi SAW, Allahumma habib Aba Hurairah wa ummahu ilan nas. Ya Allah, buatlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang. Maka sampai sekarang kita mencintai Abu Hurairah dan ibunya, kecuali Syiah. Syiah enggak cinta, paling benci itu sama Abu Hurairah. Begitu, makanya orang Syiah enggak ada yang namanya anaknya Abu Hurairah, enggak ada. Ya, gitu. Karena benci sama para sahabat umumnya benci orang Syiah itu. Bahkan ada anjing betina dinamakan oleh mereka Aisyah, dan di perayaan mereka kemudian dicabut-cabutin bulunya saking dengki dan dendamnya mereka kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu jemaah sekalian, itu materi untuk saat ini. Saya lupa apa yang harus kita lakukan setelah ini, apakah sholat atau tanya jawab. Sholatnya paling akhir berarti ya? Oke. Jika ada pertanyaan silahkan dijawab. Ya. Silakan Bapak. Ada speaker atau enggak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, singkatnya gini pertanyaan saya. Orang tua yang masih taklid, pengikut taklid dengan anak yang sudah ittiba. Ya. Anak itu sampai dicapnya melawan, keras kepala, melawan dan tidak tahu asal muasal, tidak tahu akarnya. Apakah si anak harus terus berbahasa basi supaya mengambil hatinya, supaya tetap dianggap berbakti, atau bisa dengan tetap tegas seperti hadis mengatakan, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan penting karena ini bisa happening di sebagian dari ikhwan kita yang Allah Ta'ala titipkan buatnya amanah ujian berupa orang tua yang masih tradisionalis ya. Maka kalau udah berusaha menasihati baik-baik, malah dilawan dengan julukan-julukan, pertentangan-pertentangan, argumentasi, maka sang anak itu apakah dia tetap bagaimana, tetap berkata benar? Gini, kata Nabi SAW memang qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun memang itu pahit. Tapi berkata benar itu bukan berarti harus dengan cara yang menimbulkan kepahitan. Artinya kalau memang dia bisa mengatakan kebenaran secara soft, secara lembut, dan pahitnya itu nanti sedikit, itu lebih afdol daripada dia tegas, strict, tidak tedeng aling,
tapi bakal membuat orang tua makin berdosa. Gini loh, kita kan pengen orang tua tersebut supaya dapat hidayah. Dan hidayah itu milik Allah, dan umumnya hidayah itu berproses. Ya. Maka butuh waktu, butuh timing, momentum, butuh kesabaran yang lebih. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan orang-orang Quraisy, umatnya dan seterusnya itu butuh waktu. Ya, maka perlahan-lahan. Dan setiap anak lebih mengetahui karakter orang tuanya. Jadi saya nggak bisa mengatakan apakah anak itu harus dengan tegas atau lembut. Itu lihat, ukur dengan bagaimana karakter orang tuanya. Karena kalau saya katakan sekarang bahwa dia harus tegas, ngomong langsung ke orang tuanya. Kadang ada beberapa orang tua dari suku tertentu atau karakter tertentu yang kalau ngomong tegas langsung ngelawan orang tuanya gitu loh. Tapi kadang ada juga orang tua yang kalau tegas orang tuanya mikir. Ada, jadi beda-beda. Antum lebih paham dengan orang tua antum. Jadi bukan masalah tegas atau enggaknya sekarang, tapi ukur dengan kadar yang terbaik. Gitu ya. Dilihat orang tuanya kayak gimana. Dan tidak harus segera. Tidak harus segera, tidak harus intens setiap hari. Kalau intens setiap hari, ya lama-lama diusir antum. Bahkan akte kelahiran antum diubah mungkin. Dicoret. Dan itu ada terjadi. Maksudnya gak diakuin anak. Mungkin terlalu intens. Anak itu pelajari karakter orang tuanya. Kan kenal sejak kecil, pelajari karakter orang tuanya. Dan pelajari celah-celah kelembutan orang tuanya itu di mana. Pas lagi sakit gitu loh. Pas lagi butuh uang. Nah di situ. Di situ. Misalnya emang orang tuanya lagi butuh uang, dia sedekah sedikit aja. Sedekah gitu, sedikit aja memberikan sedikit, jangan halus. Pak, nih Pak, dari saya, gak banyak-banyak. Bapak tolonglah, sholatnya dijaga Pak. Insya Allah rezeki banyak nanti, gitu. Ya mungkin bisa dengan cara itu. Sedikit aja, jangan semua. Sampai ditulis list apa yang harus dinasihati sama bapaknya. Ini uang Pak. Oh makasih ndak. Ntar Pak, ntar. 1, Bapak sholat yang benar. 2, sedikit-sedikit. Ya, kata Nabi SAW, sa'ah bal sa'ah. Sejenak. Ya, begitu. Nabi SAW ketika mengabarkan ke orang-orang Quraisy itu enggak langsung sepaket semuanya. Enggak. Simple. Sembahlah Allah. Jangan berbuat syirik. Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Ya, menunggu waktu. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-An'am ketika mendakwahi kaumnya, salah satu di antara kaumnya. Kan Nabi Ibrahim itu kan di Babilonia itu para penyembah macam-macam ada semua. Yang nyembah Raja Namrud ada, yang nyembah manusia itu ada, yang nyembah berhala ya ada, yang nyembah benda antariksa ya ada. Ya. Yang nyembah diri sendiri juga ada. Namrudnya itu sendiri nyembah diri sendiri dia. Nah, tantangannya banyak. Kepada penyembah benda antariksa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu pakai trik. Ketika melihat bintang, ngelihat bintang, wah ini nih kayak Tuhanku nih, nyindir. Bukan mengatakan, oh ini Tuhanku benar, bukan, nyindir. Di dekat orang-orang penyembah antariksa, benda antariksa. Oh ini kayak Tuhanku. Pas ketika bintang itu hilang, ditelan oleh awan atau semisalnya, wah gimana ya, saya nggak suka dengan benda-benda yang hilang nih. Masa Tuhan bisa hilang gitu maksudnya. Kelihat bulan, nah bulan muncul. Wah ini nih bulan nih, lebih besar nih kayaknya dia nih, Tuhan kita nih. Ternyata hilang lagi, wah kok hilang ya. Besoknya matahari. Wah ini matahari nih, hada akbar nih, lebih besar nih. Ini kayak Tuhanku. Pas sore hilang. Kok hilang ya? Wah, kalau misalnya saya nggak diberi hidayah nih, bakal gimana nih ya? Artinya ada fase-fase di situ. Pelajaran ada fase-fase. Momentum ambil itu. Begitu, apalagi untuk tradisionalis. Dan kita tahu kalau misalnya bapak ini dan ibu ini kompak ya, suka ikut ritual tradisionalis yang kadang syirik ya. Mereka nggak tahu itu syirik. Maka mereka melawan kalau itu dibilang syirik. Berarti belum tegak atas mereka hujah. Sabar. Tegak hujah itu nggak bisa sama atas semua orang.
Ada orang yang intelijensinya tinggi sehingga antum jelaskan sekali paham betul dia. Tapi orang tua kadang-kadang dengan egonya atau dengan pengalaman masa lalunya atau dengan kebiasaannya itu susah terhijabkan untuk memahami apa yang antum jelaskan. Pak, jangan ikut larung laut, itu syirik. Kamu aja tuh syirik, iri sama bapak gitu. Ya. Dilawan. Antum jelasin, 2 bulan lagi jelasin, Pak, itu larung laut tuh nggak ada gunanya dan seterusnya ya. Masih lama itu karena belum paham. Menegakkan hujah itu nggak semua orang sama. Waktunya, jedanya beda-beda orang gitu. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan. Apalagi orang tua, apalagi anaknya nasihatin. Kamu itu dulu tuh hanya setetes air mani loh. Kok sekarang udah berani kamu nasihatin orang tua? Bapak sekolahin kamu, mulai kan? Mungkin kita mulai diem anaknya. Ya, sabar seperti itu. Ya, harus lama kayak gitu. Dan itu jihadnya dia. Itu bentuk baktinya dia. Dengan sabar dan nasihatnya baktinya dia. Tetap nasihatin terus, tapi pelan. Karena ini orang tua, beda sama teman nih Pak, beda sama teman. Tegas itu adalah, tegas di sini adalah kita ngomong benar tanpa harus membuat pihak lawan tersakiti, itu aja. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Begitu Pak, ya, semoga Allah beri taufik pada anak-anak yang berbakti dengan cara itu insyaallah. Semoga Allah berikan hidayah pada semua orang tua kita dan menjadikan kita semua berkumpul di akhirat di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Bu, silakan Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin menyampaikan titipan pertanyaan dari teman Ana. Jadi teman Ana ini sudah menjalani proses ta'aruf dengan seorang ikhwan dan dari kedua belah pihak mereka sudah siap untuk melanjutkan ke proses khitbah. Dan perkenalan dengan orang tua pun sudah dilakukan. Tapi ada pertentangan dari ibu sambung atau ibu tiri yang menyebabkan ayah kandungnya juga ikut menunda proses ini. Mereka berkeinginan agar teman anak ini kerja dulu setelah lulus kuliah baru boleh menikah. Apakah temannya itu perempuan berarti? Jadi perempuan. calon mertuanya ya, ibunya Ibu dari calon suami. akhwatnya Ustaz. Oh, ini yang teman. Terusin aja dah, terusin. Nah Ustaz, apakah teman anak harus mengikuti keinginan ibu sambungnya atau tetap melanjutkan proses dengan tidak mengikuti Ibu sambungnya teman anti. Nah, yang nggak setuju dia nih. nah akhirnya apa namanya? Ayahnya juga Ayahnya ikut terpengaruh. menunda proses. Nah, terus tidak mengikuti saran dari ibu sambung Ana dan apakah teman Ana berdosa jika membuat Nggak mengikuti saran dari ibu sambung. Tetap mau sama ikhwan itu. Nah, Ustaz. Apakah teman Ana berdosa kalau membuat ibu sambungnya kecewa dengan teman Ana ini? Oke, Mbak, ikhwan tersebut, ini kan teman anti ya, ikhwan tersebut belum kerja jadinya gitu ya? Sudah kerja. Sudah. Oh, yang akhwatnya disuruh kerja dulu. Nah, dari ibu sambung dan papahnya. Ibu sambungnya kerja nggak? Ibu sambungnya kerja, Ustaz. Kerja. Nah. Karena beliau sudah merasa membiayai anak ini, Ustaz. Bingung mana? Mau ngapain ya bingung, itu urusan orang sih. Sebenarnya kalau jadi dai itu banyak pertanyaan-pertanyaan urusan orang memang. Kadang kita dituntut cepat untuk menjawab, padahal itu permasalahan ini enggak sesederhana itu sebenarnya. Karena ini ada latar belakang perasaan, ada latar belakang keinginan. Jadi untuk mengatakan iya atau tidak itu enggak sesimpel itu. Apalagi ini keluarga orang, mereka punya hak untuk memberikan kriteria sebenarnya. Hanya saja begini, kita kembali ke Islam aja lah, ke syariat Islamnya.
Ibu sambung itu tidak boleh memberikan masukan, tapi bukan masukan yang sifatnya mewajibkan. Nah, gitu. Oke. Yang masukan yang mewajibkan itu enggak ada sebenarnya, kecuali jika itu sesuai syariat Allah. Menyuruh anak untuk bekerja dulu baru nikah itu tidak ada peraturannya dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Enggak wajib. Anak perempuan ini enggak wajib menikah. Aku nggak wajib nikah, nggak wajib bekerja, nggak wajib bekerja. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah wajib bagi anak putri ini untuk ikut dengan peraturan itu? Ya, apakah wajib? Dilihat maslahat dan madarat dulu. Ya, begini, apakah kalau dia menunda pernikahan akan terjadi fitnah di hatinya sehingga ibadahnya itu bisa kacau? Ya. Kalau iya, ibadah bisa kacau dan dia tidak akan tahan, dan sepertinya insya Allah pada waktunya orang tuanya itu, bapaknya, walinya itu akan luluh juga, maka nikah segera. Gitu. Kalau bapaknya juga akan luluh insya Allah, bapaknya kan juga terpengaruhi dengan istrinya ini, bukan istri sambung, bukan istrinya. Istri sambung gimana itu? Ya, seorang bapak itu jangan mudah terpengaruh sama istri. Iya. Amat disayangkan, kepala rumah tangga itu decide gitu loh. Dia yang, apalagi dia wali ini bapak ini. Maka tolong masukan saya untuk sang bapak, pertimbangkan lagi bisikan istrinya. Ya. Istrinya itu hanya memberi masukan gitu kan ya. Dan anak ini ada keinginan beribadah. Gitu loh. Kerja itu ibadah enggak buat perempuan? Belum tentu. Bukan kewajiban dia untuk kerja. Sementara nikah buat dia ibadah, dan dia mungkin menghindari fitnah, itu bisa menjadi kewajiban buat dia untuk segera menikah. Menghalangi seseorang untuk beribadah demi kerja dulu itu bukan hal yang relevan dalam Islam. Tapi sekali lagi, ibu sambung boleh memberi masukan. Kita enggak mengatakan enggak boleh beri masukan, enggak. Hanya masukan dari ibu kandung itu tidak, sifatnya tidak lazim, tidak harus betul-betul itu. Ditinjau lagi dari segi neraca syariat, gitu. Nah, sang bapak harus betul-betul memiliki pemahaman yang baik untuk anaknya. Jangan karena dari istrinya kemudian anaknya jadi korban penundaan pernikahan, padahal udah saling suka, saling pengen, udah ta'aruf dan saling suka, saling setuju, ya. Itu bisa menjadi fitnah. Oke, kalau mau dikompromikan, okelah si akhwat ini kerja. Sebab kenapa ibu sambungnya pengen supaya anak kerja? Kenapa? Apakah karena emang pengen seperti dirinya yang kerja, atau pengen supaya punya uang gitu tuh anak, supaya aman punya uang? Kalau supaya pengen seperti ibu sambungnya harus kerja seperti saya, maka ini egois. Ya. Kalau misalnya kerja supaya punya uang, maka ini putri ini bisalah dia nyari uang dengan cara dagang online, kan bisa. Gimana caranya supaya terintegrasilah semua itu, gitu loh. Itu masukan dari saya pribadi. Semoga Allah beri hidayah itu pada istri sambung dan ibu sambung dan juga suaminya. Insya Allah keduanya sebenarnya ada niatan baik, sebenarnya ada niatan baik. Saya khususnya gitu, ada niatan baik. Cuma betapa adanya niatan baik itu tidak cukup ketika bukan merupakan hal yang syar'i, gitu loh. Seperti itu Bu ya. Ya, semoga temannya dipermudah untuk segera menikah dengan pria yang Allah jodohkan padanya. Ya afwan. Ayo, silakan. Nah, Ustadz izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terkadang Ana memberikan pemahaman kepada orang tua tentang agama dan Ana suaranya agak tinggi tapi tidak seperti marah. Apakah termasuk durhaka Ustadz? Coba suruh dia telepon kayak gimana suaranya biar Ana tahu.
Suf kita kan nggak tahu suara beliau tinggi seperti apa. Anda nggak bisa jawab suara tinggi. Beda suara orang. Menurut beliau tinggi, menurut Anda belum tentu. Oke, kita kembalikan kepada pemahaman Anda aja deh. Suara tinggi. Tingginya itu apakah karena emang sukunya seperti itu? Gitu loh. Misal maaf ya, bukan rasis ya. Misal orang Sumatera atau orang Medan misalnya. Kalau urufnya kayak gitu suaranya, maka nggak masalah. Karena di zaman Nabi SAW, Qais bin Fulan, tidak ingat namanya, di surat Al-Hujurat ada sababun nuzul. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu sampai sahabat ini berhari-hari loh meratapi itu, dikira bahwa saya tidak akan masuk neraka atau keluar dari Islam gara-gara emang dia suaranya tinggi. Sampai Rasulullah mencarinya dan akhirnya klarifikasi, ya Rasulullah saya itu takut dianggap masuk neraka, dianggap keluar dari Islam karena saya kalau ngomong sama engkau ya Rasulullah suara saya emang kayak gini tinggi. Maka Rasulullah SAW, engkau adalah ahli jannah. Berarti di sini dimaklumi dengan tingginya suara itu karena emang tabiat aslinya dan nggak bisa dipoles, emang keluar begitu aja. Kalau orang tuanya memaklumi itu karena faktor suku, ya watak, memang dari sana orang tuanya juga gitu mungkin, maka itu insya Allah mudah-mudahan nggak masalah. Cuma bagaimanapun siapapun itu, kalau emang wataknya suara tinggi ya hendaknya orang tua belajarlah untuk lebih merendah suaranya. Ya nggak ada alasan dong. Selalu gitu harus tinggi terus suaranya, enggak. Belajar untuk merendah suaranya. Walaupun emaknya bilang suara kau tuh kecil sekali, udah kecil suaranya gitu. Tetap nggak apa-apa merendah ya sebagai apa? Lillahi ta'ala. Kita bakti sama orang tua lillahi ta'ala. Jadi jangan ada alasan. Tapi kalau memang mau nggak mau tetap kayak gitu ya insya Allah Allah maafkan. Begitu. Itu kalau pemahaman anak kayak gitu ya. Mungkin ada maksud lain dari dia. Ada lagi? Ya. Ya Pak. Ya. 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 Dengar nggak jemaah? Pertanyaan beliau jemaah. Nggak dengar? Yang sini dengar. Ibu-ibu dengar ya Bu? Nanti antum WhatsApp mereka supaya dengar pertanyaannya. Nah di sini pertanyaannya adalah, Nabi kan pernah berkata bahwa saya seorang laki-laki yang paling berhak padanya adalah ibunya gitu ya, orang tuanya ya. Itu sahih. Tapi bedakan Pak. Antara bakti dengan nafkah itu beda. Nafkah itu materi, bakti itu perbuatan. Bakti itu lebih umum daripada nafkah. Nah di situ. Dari segi nafkah, istri number one, didahulukan. Dari segi bakti, ibu terutama didahulukan. Ibu dan bapak didahulukan daripada istri. Bakti. Gini loh, kita sebagai suami ngomong sama istri, marfu'ah, oke nggak? Istri marfu'ah seneng-seneng aja, emang biasa gitu, marfu'ah. Iya. Ya. Terus kita elus palanya, kita cubitin pipinya. Itu mu'asyarah namanya, ya. Baik gitu loh. Bebas kok sama istri, kayak gimana yang kita cocokin sama dia, nyantai bebas. Kadang jitak palanya juga enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, enggak durhaka. Ya, bahkan sebaliknya pun enggak durhaka kadang-kadang kan Pak ya. Istri jitak kepala suaminya bercanda, enggak durhaka. Coba lakukan itu sama ibu antum. Markona, wih, songong nih anak gitu kan. Gak bisa. Bakti itu lebih luas daripada sekedar ngasih nafkah. Gitu Pak. Ngasih nafkah itu kan uang. Uang atau materi gitu ya. Materi barang, uang itu. Nafkah. Ini nafkah. Adapun bakti lebih banyak, lebih luas area dibandingkan nafkah. Maka seorang laki-laki itu untuk ibunya terutama itu bukan cuma ngasih duit doang. Kalau ada ya. Tapi segala hal, perkataan, ya, perbuatan, penghormatan, nah gitu, begitu Pak ya. Jadi udah bisa terbedakan sini. Jadi tadi kata Nabi itu lebih berhak dari segi apa? Bakti, sehingga
antum perhalus suara antum ke ibu itu lebih berhak daripada ke istri. Jangan dibalik ke istri, baby, ya dah, sayang, gitu, ya. Sama ibu, mak, nah ini salah, kebalik, bu, nah itu baru ke ibu. Sama istri boleh, sayang, nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau istri mau, nggak apa-apa. Jadi oke ya Pak, udah clear ya soalnya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Silakan ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya datang terlambat, jadi saya maafkan, soal nggak apa-apa, maaf. Jadi saya tidak tahu yang saya tanyakan ini tadi sudah dibahas atau belum. Ayo coba dulu. Ayo. Ya, nah yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara anak perempuan itu menafkahi kedua orang tuanya, sedangkan dia sendiri tidak bekerja. Apakah tanggung jawab dan kewajiban itu bisa dibebankan kepada suaminya untuk menafkahi kedua orang tuanya itu? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, apakah wajib ketika seorang istri itu pengen nafkahin kedua orang tuanya tapi nggak punya duit karena nggak kerja, apakah bisa dibebankan kepada suami? Gitu ya? Ya, betul. Ya, kabar gembira itu tidak ada tadi. Ya, jadi belum kita bahas itu. Iya. Iya. Itu beruntungnya di situ itu. Tapi ya Anda belum tentu mau jawab gitu loh. Kita jawab sebagai kebaikan buat beliau, Masya Allah mau datang ke sini, alhamdulillah. Seorang istri itu dia wajib bakti sama suami, itu jelas. Apakah seorang istri perempuan wajib nafkahi orang tuanya? Tidak. Tidak. Pada asalnya tidak. Anak laki-laki lah yang melakukannya. Jadi istri itu fokus di di paksu, ya, bapak suami, ya, di suaminya aja. Tapi ini qadarullah, memang orang tuanya memang butuh uang, butuh nafkah. Mungkin nggak ada anak laki-laki, adanya anak perempuan. Dan ini akhwat ini, istri ini udah galau inisiatif pengen nafkahin orang tuanya, tapi qadarullah belum ada duitnya. Apa yang harus dilakukan selain doa? Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh meminta kepada suaminya untuk tolong nafkahin emak saya? Jawabannya boleh, minta sama suaminya, sayang, emak saya butuh duit, tolong dong bulanan buat emak saya gitu. Tolong dong sayang, ntar makin disayang deh sama saya gitu kan. Formal banget ya. Nah itu boleh minta gitu, boleh. Mengabulkannya wajib nggak? Enggak. Ya, enggak wajib. Karena dalam fikih seorang mantu suami ya tidak wajib untuk menafkahi mertuanya. Enggak wajib. Tapi kalau emang mau, itu keutamaan yang besar. Paham di sini ya? Enggak wajib, Bu. Berarti kesimpulannya anak perempuan tidak wajib menafkahi orang tuanya dan suami tidak wajib menafkahi mertuanya. Enggak wajib hukum asalnya. Tetapi ya biar agak senang ibu ini. Kayaknya beliau mulai upset gitu, kayak orang kok jawabannya gitu sih Sat gitu ya. Oke. Ya saya ikuti alurnya Bu. Ya. Ya, tetapi ketika orang tua itu butuh, darurat, enggak ada siapapun yang menolongnya, maka wajib bagi orang yang mampu untuk menolongnya. Nah gitu, boleh. Udah enak Bu, udah. Dah. Mantap. Syukron Ustaz. Ya. Walaupun beliau nggak kelihatan pakai cadar setengah, tapi saya tahu perasaannya, vibe-nya itu saya tahu. Iya. Silakan, ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ya, izin bertanya. Jadi Ibu Ana itu berpesan kalau beliau meninggal, beliau orangnya di luar apa di mana ini orangnya? Kok nggak ada? Oh iya ibu itu, ya, saya. Iya. Siapa yang berpesan Bu?
Jika Siapa Ibu yang- Ana, Aha, ya. jika Ibu Ana meninggal, beliau berpesan minta diadakan acara tahlilan. Kalau misalnya kami tidak menuruti, apakah kami termasuk anak yang durhaka? Oke. Jawab. Enggak, anak mau jawab apa enggak? DKM yang ini, teman-teman. Bukan gitu. Anak kan nggak tahu di sini gimana kondisinya. Boleh? Oke, enggak, karena di beberapa tempat kan pertanyaan seperti ini takutnya memicu takutnya di sini ada utusan-utusan dari dari seberang, dari dunia astral gitu kan, datang ke sini untuk ini bener gak nih jawabannya nih, memicu ini gitu kan. Kita terbuka ikhwan, ada kamera, teman-teman feel free semuanya. Jawabannya adalah wajib untuk tidak memenuhi wasiat itu. Iya, benar gak? Enggak boleh. Karena hal itu bid'ah. Ini, Anda ngomong kayak gini karena Anda mendukung semua ya. Iya. Karena hal itu bid'ah, maka tidak boleh. Anda ceritakan kisah keluarga Mbah Kakung Anda. Mbah Ana itu sebenarnya Ana ini keturunan Ana disebut Gus itu udah bagus nih, Gus Hasan. Karena bapak Ana Ustadz, bapaknya Ana yang orang Ustadz, bapaknya lagi itu Kiai. Kakeknya Ana itu bapaknya Kiai juga, dan kakeknya bapak Ana itu kakeknya lagi Kiai. Jadi Ana keturunan Gus nih. Iya, Gus Hasan. Iya. Belum haji anak qadarallahu belum haji. Iya. Nah, jangan. Nah, di situ Mbah Kakung rahimahullah wafat. Anak-anaknya ini ada 8. Dan alhamdulillah semuanya berusaha mengenal sunnah, alhamdulillah 8-8-nya. Itu di suatu desa Jawa Tengah. Mbah Ana ini kiai. Dulu ngajar tafsir Jalalain, ngajar di masjid kiai. Ketika wafat, banyak orang seabrak-abrak itu. Nah, seluruh keluarga besar pengen adain tahlilan, tapi 8 anak ini enggak, kompak, semua enggak boleh ada tahlilan, enggak. Satu kampung dari keluarga besar itu mencap ini 8 anak durhaka semua sama mbah, sama kiai, durhaka semua sama kiai. Iya, bertahun-tahun digituin. Ya gitu aja ceritanya. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada yang begitu. Udah semua biasa-biasa aja. Malah keluarga kami, paman-paman itu dihormatin. Kok lebaran ngumpul dihormatin. Karena emang alhamdulillah terhormat. Emang dari dulu alhamdulillah terhormat. Karena Pak Kiai almarhum gitu kan. Anak-anaknya Masya Allah sukses rata-rata. Dan orang-orang kampung itu ya walaupun mereka masing-masing nafsi-nafsi tahlilan masing-masing. Tapi terhadap keluarga kami hormat. Tahu ngerti akhirnya. Jadi kadang pahit-pahit di awal. Iya, mati kemudian. Ya, pahit-pahit dulu, pahit. Nggak apa-apa, nanti juga orang tahu, insya Allah. Oh, dia memang begitu, udah biarin, memang prinsipnya gitu. Atau malah ada yang akhirnya ikut gitu loh, dengan kebaikan ini. Udah, jangan takut. Dibilang durhaka nggak apa-apa. Penilaian manusia nggak seberapa. Penilaian Allah yang selamanya. Manusia itu bisa berubah. Kadang nilai kita jelek, tapi ketika dia tahu dapat hidayah, justru dia itu sangat menghargai kita akhirnya. Kalau udah tahu kebenaran. Mungkin sampai mati nggak tahu kebenaran mungkin. Misalnya, tetap kita difitnah dia apa. Yang penting kan akhirat. Jangan takut, insyaAllah. Jangan takut. Ya. Dibilang durhaka nggak apa-apa. Yang penting nggak durhaka kan. Malah justru itu baktinya dia pada orang tua supaya nggak dapat dosa tambahan. Begitu Bu, semangat Ibu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Silakan, fadhal. Jadi nggak Pak? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bepergian atau safar di hari
apakah berdosa ketika orang tua menyuruh ketika kita bersafar di hari naas menurut keyakinan orang tua, tapi kita udah tahu itu tidak boleh di dalam syariat Islam? Nah, orang tua apa? Orang tua apa? Melarang kita bersafar di hari suro, naas itu, Ustaz. Malam suro itu. Apakah kita harus mengikuti orang tua? Apakah kita tetap Enggak boleh. Mereka melarang jangan safar. Tapi emang ketika itu mau safar emang? Di hari naas gitu. Emang mau safar? Safar aja nggak apa-apa. Iya. Kalau ketika itu emang nggak pengen safar terus dilarang safar, ya udah nggak usah safar, kan nggak pengen safar. Tapi kalau emang pengen safar di hari naas yang mereka itu malah tantangin beneran. Safar malah justru buktikan bahwasanya nggak ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Nah, ada seorang Ustadz Abu Haidar itu Sundawi rahimahullah, beliau cerita ada suatu kampung itu dikenal khurafat. Ada suatu pohon yang dikenal sering sama orang-orang menganggap pohon keramat karena di situ kalau malam sering ada penampakan. Ya. Maka ada seorang ustadz kemudian nantangin. Apaan sih gitu kan? Datengin. Ayo sama warga datengin. Ternyata benar ada penampakan. Diceramahin sama ustadznya. Ittaqillah anta ya kunti gitu kan. Bertakwalah kamu pada Allah, takut sama Allah, diceramahin gitu loh. Setan diceramahin. Besok-besok nggak ada lagi penampakan setelah itu. Itu tantangin, nggak ada penampakan. Mungkin udah kemana salaf mungkin. Nah begitu juga dengan yang tadi. Ada pantangan yang nggak logis, hari naas, hari sial, tatoyur semua itu. Jalan. Iya. Itu semua khurafat, jelas khurafat. Agramas aja jalan kok. Nggak libur hari naas, malah tambah banyak orderannya. Mereka ketika uang banyak nggak mikir hari naas. Iya, terminal buka semua, orang safar. Jangan, nggak boleh, malah justru harus ayo buktikan bahwa saya nggak ada apa-apa. Sayangnya ada beberapa cerita setan berhasil mengelabui banyak orang. Ternyata kejadian tuh. Kan misalnya di Jogja, misalkan kadang-kadang masih percaya kayak gitu, akhirnya jalan sepi. Ternyata ada godaan setan, dibuat sesat jalannya sama setan. Akhirnya ini bertepatan dengan semalam suro gitu. Akhirnya dijadikan khurafat. Itu semua fitnah semua, setan godaan setan. Kalau seandainya orang-orang ini membaca doa zikir pagi petang, enggak bakal setan itu bakal goda kayak gitu. Begitu Pak? Ya begitu. Wallahu a'lam. Ayo Ibu, ada lagi Bu? Udah pelong semua insyaallah ya. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.